Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yohana dengan NIM 2102654, berasal dari Prodi Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan materi Kearifan Lokal Minangkabau. Kearifan lokal adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang ada di masyarakat, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat yang bersangkutan. Sumbernya adalah kebudayaan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau dan tertuang dalam beragam aturan adat. Di Minangkabau ada beberapa bentuk kearifan lokal, salah satunya yaitu bentuk tradisi dan bentuk cerita budaya. Ruang lingkup observasi Minangkabau yang pertama itu bentuk tradisi budaya. Ada upacara turun mandi, mani-mani si anak, dan batalam ampe. Dalam bentuk ceritanya yaitu randai atau barandai. Kita akan membahas tentang bentuk tradisi. Yang pertama, upacara turun mandi. Salah satu upacara adat Minangkabau yang terkenal diantaranya adalah tradisi turun mandi. Turun mandi adalah upacara bermakna syukuran atas kelahiran seorang bayi di suatu keluarga. Selain itu, dijadikan pula ajang dalam memperkenalkan bayi yang baru lahir kepada masyarakat setempat. Tradisi budaya ini telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Syarat upacara turun mandi. Yang pertama, jika bayi tersebut laki-laki, maka acaranya diadakan di hari ganjil dan hari kelahiran sang bayi. Jika perempuan, maka pelaksanaannya adalah hari genap. Kedua, prosesinya dilakukan di sungai. Tradisi turun mandi bayi digendong oleh seorang yang membantu persalinan, misalnya bidan, desa, atau perawat. Yang ketiga, menyediakan batih atau bareh badulang atau beras yang digoreng, lalu dibagikan kepada anak-anak kecil sebagai tanda perkenalan dengan teman, agar mereka nanti kelak menjadi teman-temannya. Yang keempat, ada pula sigi kain buruak atau obor yang dibuat dari kumpulan kain yang sudah robek. Obor ini dibakar dari rumah dibawa menuju sungai. Makna dari obor ini adalah bahwa ketika si bayi sudah besar, maka tidak ada hambatan dalam menuntut ilmu. Yang kelima, tampang karambil tumbuh atau bibit pohon kelapa yang sudah tumbuh dan siap untuk ditanam. Nantinya ketika ibu dan anak sudah berada di air, tempat pemandian kelapa tersebut kemudian dijatuhkan dari hulu. Kemudian si ibu menangkapnya saat kelapa mendekati si anak. Kelapa tersebut dibawa ke rumah dan ditanam dan menjadi simbol bekal si anak ketika dewasa nanti. Tata cara turun mandi. Pertama, palo nasi dicampur dengan arang dan darah ayam. Kemudian 2 bejana diletakkan di tempat yang sudah ditentukan dan satunya lagi dibawa hingga ke tempat pemandian. Kedua, upacara turun mandi dapat dilakukan setelah anak berumur 40 hari. Dilakukan di beberapa daerah, tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada pula dilakukan sebelum anak berusia 3 bulan. Setelah pemandian selesai, bibit kelapa yang sudah disiapkan kemudian dihanyutkan dari hulu, lalu ditangkap oleh ibu ketika telah mendekati bayi. Setelah itu dilakukan pengambilan batu menggunakan tangguk tadi. Bibit kelapa ditanam di sekitaran rumah dan batu yang berjumlah 7 buah ini menjadi penyumbat tanah galian untuk bibit kelapa tersebut. Setelah semua acara selesai, maka pihak keluarga dan para tamu serta masyarakat akan menikmati hidangan makan bejamba yang telah disediakan pihak keluarga. Selanjutnya yang kedua itu ada manih-mani si anak. Salah satu upacara adat Minangkabau, tepatnya di Lintau, terkenal diantaranya adalah tradisi manih-mani si anak. Tradisi mani-mani si anak adalah upacara bermakna untuk anak yang baru lahir supaya bisa bertutur kata yang baik, sopan seperti katon dan ampe yang ada di Minangkabau. Selain itu dijadikan pula ajang dalam memperkenalkan bayi yang baru lahir kepada masyarakat setempat. Tradisi budaya ini biasanya bersamaan dengan tradisi upacara turun mandi. Setelah upacara turun mandi dilaksanakan, maka si bayi dibawa ke dalam rumah dan di situ si bayi diadakan pemotongan rambut dan dihidangkan makanan-makanan seperti cabai, garam, pisang, tebu, dadih, nisan lebah atau madu, dan jamba yang terdapat dodol Minang, galamai, sikunyang, silamak, paniaram. Semua dijamba di atas dulang dan dioleskan menggunakan sirih ke bibir si bayi dan diucapkan kata-kata oleh orang yang memanih-manisi anak tersebut. Yang ketiga yaitu ada batalam ampe. Tradisi batalam ampe adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang Minangkabau, tepatnya di daerah Lintau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi ini berupa hantaran yang terdapat dalam acara perkawinan di Lintau, yang disimbolkan dengan 4 makanan, yaitu siwaji, siputih, sikunyi, paniaram, yang dikenal dengan istilah batalam ampe. Tradisi batalam ampe sudah ada sejak masa kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Dahulunya, isi talam ampe ini berisikan siwaji, siputih,
si kunyi dan paneram, dan daun-daunan seperti daun kelapa dan daun sirih sebagai hiasan. Sekarang daun-daunan itu diganti dengan kue-kue kecil. Perubahan yang terlihat dominan pada upacara pembuatannya. Di dahulu ini pembuatannya itu melakukan di tempat rumah yang mengadakan pernikahan, dan sekarang diupahkan dan dibeli. Proses tradisinya diawali dengan memasak isi talam ampe, si wajik, si putih, si kunyit, dan paniaram pada hari menjelang baralek pernikahan. Setelah itu, keesokan harinya dilanjutkan dengan acara penghantaran pengantin wanita ke tempat pengantin laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian dengan membawa talam ampe, setelah sampai di tempat tujuan melakukan petata petiti oleh nenek mama, kemudian dilanjutkan dengan makanan pamboli, dan keluarga mempelai kemudian kembali ke rumah masing-masing setelah upacara itu selesai. Makna tradisi dalam batalam ampe ini bagi masyarakat Intobuo Utara untuk menjaga dan mempertahankan tradisi yang sudah dilaksanakan dari dahulunya. Selain itu, salah satu cara untuk menghargai nenek mama yang ada di setiap nagari. Fungsi dari tradisi ini menentukan posisi duduk nenek mama laki-laki dan perempuan atau sebagai acara silaturahmi antara kedua keluarga mempelai. Kita selanjutnya masuk ke dalam bentuk cerita budaya yaitu randai atau barandai. Randai merupakan seni pertunjukan tradisional yang memuat beragam kearifan lokal Minangkabau. Randai dimainkan secara berkelompok, membentuk lingkaran, kemudian melangkahkan kaki secara perlahan sambil menyampaikan cerita dalam bentuk nyanyian secara bergantian. Dalam randai terdapat beberapa unsur kesenian seperti seni drama, seni tari, seni suara, dan seni musik. Randai dipimpin oleh satu orang yang disebut tukang goreh, yaitu bertugas untuk mengeluarkan teriakan khas untuk menentukan cepat lambatnya tempo dalam setiap gerakan. Semua gerakan randai diberi aba-aba oleh seseorang yang disebut dengan janang. Randai juga merupakan media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam yang didendangkan dan ditarikan berasal dari gerakan silat. Pertunjukan randai biasanya dilakukan di alam terbuka dalam bentuk arena dan tidak memakai panggung. Dialog dalam randai dilakukan dalam bahasa Minang, biasanya memakai prosa dan lirik dalam pantun yang biasanya mengandung kiasan. Contohnya yaitu Randai Putih Nilam Sari. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada itu tentang dokumen turun mandi. Yang selanjutnya yaitu ada tentang dokumentasi tentang manih-manih si anak. Dan yang ini termasuk dokumentasi Batalam Ampe, dan yang terakhir itu dokumentasi Barandai. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.